اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وأمالا متقبلا وشفاء من كل داعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشهيد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doakan cepat pergi haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah. Kita masih bisa datang ke masjid kita yang kita cintai ini. Saya pribadi juga bersyukur hari ini sehat walafiat bisa datang kembali ke masjid Hakul Yakin. Dan Bapak Ibu sekalian juga sehat walafiat datang kembali untuk kajian kita dengan tema kita Gulu Jembatan Menuju Syirik. Saya akan membahas ini karena banyaknya terjadi gulu di masyarakat, Pak. Gulu itu artinya berlebihan. Ya. Di pesantren-pesantren banyak terjadi pelecehan seksual, itu karena gulu. Nauzubillah min dzalik. Belum lama saya diundang untuk berbicara kajian seperti ini di satu masjid di lingkungan orang-orang elit, Pak. Ya, di daerah di lingkungan elit. Sampai sekarang mereka berkasus di pengadilan dengan ustadznya. Investasi bodong. Kalau saya sebut namanya tahulah. Sedekah ini, sedekah ini. Saya tanya awalnya gimana? Kami terlalu cinta sama ustadz itu, Pak. Terlalu cinta, itu gulu namanya, Pak. Berlebihan. Jadi pagi ini kita akan bahas itu, namun itu akan saya taruh di bagian ujung. Saya akan membahas tentang gulu beragama dulu. Apa sih gulu itu? Gulu itu di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 171 disebutkan la taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan melampaui batas dalam beragama. Ya. Jangan. Fanatisme buta nantinya, Pak. Dia suka sama ustadz itu tuh, apa yang dilakukan sama dia ikutin, Pak. Sampai mohon maaf, ajaran-ajaran yang sesat aja diikutin. Itu karena gulu. Kita ngaji ini begini, Pak. Takzim itu boleh, takzim itu hormat sama guru boleh. Tapi kalau guru salah kasih tahu. Ustadz, mohon maaf, dengan cara yang baik gitu. Ya, jangan diikutin sampai ustadznya minta, jadi sedekah sekian. Matu cincin buka cincin, jam tangan buka. Ada ya begitu ya? Buka punya motor mau. Terlalu cinta, gulu namanya. Dalam Al-Qur'an dikatakan la taghlu fi dinikum. Intoleran. Yang lain kafir, bid'ah. Nah, itu berlebihan dalam beragama. Ini masjid kita ini masjid yang inklusif, Pak. Masjid yang terbuka. Siapa aja boleh datang sini. NU datang. Muhammadiyah datang. Jamaah tabligh datang, Salafi datang. Ini masjid yang terbuka. Coba ya. Lawannya gulu, tawasud. Nah, masjid kita harus jadi masjid tawasud, Pak.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasattan, tawassut ya, Al-Baqarah 143. Ya, Ustaz sering baca tuh kalau imamin kita itu kan, wa dzalika ja'alnakum ummatan wasattan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita umat Islam ini dijadikan sebagai umat yang pertengahan, Pak. Lihat orang Nasrani, Pak. Tokoh agamanya tidak boleh menikah. Kalau kamu mau jadi orang penyeru dakwah, jangan menikah kamu. Enggak nikah dia, Pak. Tapi di sebuah gereja di Amerika ditemukan tulang-tulang bayi. Tulang-tulang bayi dari mana? Ada seorang wartawati wanita ya, itu pura-pura jadi biarawati. Dia jurnalis, Pak, pura-pura jadi biarawati hanya untuk mengungkap kenapa di belakang kastil atau gereja di Amerika itu banyak tulang belulang bayi yang ditemukan oleh tukang bangunan yang mau bikin perpustakaan di belakang. Kata tukang bangunan, heran ini, kastil itu gereja. Heran katanya, kok banyak tulang belulang manusia tapi kecil-kecil. Diselidiki, Pak. Nggak taunya itu adalah bayi-bayi yang sengaja dibunuh atas perbuatan mesum para misionaris atau para pastor-pastor itu. Dan dibukalah. Jadi Islam itu agama yang memperhatikan kebutuhan biologis tapi juga memperhatikan kehidupan akhirat. Kita berada di tengah-tengah, Pak. Ustadz itu seorang pendakwah boleh menikah, bahkan boleh 2, 3 atau masna wa sulasa wa ruba. Ala ta'dilu, yang penting adil. Kalau nggak adil, tadi akhirat kaki kanannya nggak bisa diseret. Itu. Jadi tidak radikal, tidak mengatakan udah bid'ah tuh. Cuma gara-gara kunut aja kok bilang bid'ah. Enggak juga. Cuma gara-gara tahlilan aja kok. Saya bersyukur, Pak. Saya bisa diterima di kalangan NU, Muhammadiyah. Hari Ahad besok saya di Masjid Muhammadiyah. Ya, nggak kunut, ini juga kunut, ikutin. Ketika kunut, ya kunut. Itu kan? Tidak liberal. Mencari jalan tengah. Tapi saya kecewa, Menteri Agama kita bilang jangan dibesar-besarkan masalah seksual di pesantren. Kok jangan dibesar-besarkan? Harus besar-besarkan, Pak, supaya nggak terjadi lagi sama pesantren yang lain. Jangan terulang lagi kasusnya SAM, nggak usah disebutlah namanya, SAM, seorang syekh yang sodomi. Kejadiannya di tetangga kita nih, Pak, tuh dekat situ, di Srengseng situ, mensodomi 10 anak-anak muda. Masjidnya menutup rapat berita itu, akhirnya dia berbuat lagi di tempat lain. Kalau waktu itu diviralkan, dia nggak berani, dan sekarang orang nggak berani pulang ke Indonesia, di Mesir. Ya, nanti saya terangkan di belakang. Oke, kita akan lihat dulu studi historisnya. Ini studi historisnya. Studi historisnya itu adalah ada seorang nabi, namanya Nabi Nuh alaihissalam. Itu rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk menghapus gulu, Pak. Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh itu putranya Nabi Sis. Adam punya anak Sis. Ya, Sis punya anak Nuh. Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sebuah negeri di Kan'an, karena negeri itu sudah menyembah Wad, Suwa, Yaghut, Yu'uq, Nasr. Siapa Wad, siapa Suwa, siapa Yaghut, siapa Ya'uq, siapa Nasr? Dia adalah tokoh-tokoh. Dia adalah guru-guru. Ketika meninggal, dia dibikinin patung, Pak, disembah. Kata Nabi Nuh, kenapa disembah? Oh, dia orang baik, dia syekh, dia habaib. Oh, sekarang udah ada, Pak.
orang sholat di depannya itu foto-foto habaib. Di masjidnya tuh foto-foto di depannya nih Pak. Sholat di depan foto-foto itu. Dari mana tahu Ustaz? YouTube buka dong. Google buka. Dulu zaman Nabi Nuh udah ada itu Pak. Makanya Nabi Nuh itu diutus oleh Allah untuk menghancurkan itu. Akhirnya dikasih banjir itu. Jadi berlebihan dalam agama. Tapi semua ini perbuatan siapa? Al-A'raf ayat 17, perbuatan iblis. Kata iblis, aku sudah dihukum tersesat, maka izinkan aku menyesatkan manusia ya Allah, dari jalan lurus, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Kata iblis. Al-A'raf ayat 17. Jadi Pak, urusan gulu dari dulu. Lah sekarang ada lagi. Lah kiai-kiai berani megang-megang murid itu kenapa? Karena gulu, muridnya terlalu cinta. Apa yang dilakukan oleh kiai itu oknum ya, muridnya mau. Ingat dulu kasusnya Gatot Brajamusti, punya padepokan, habis semua artis digarap sama dia. Habis artis semua digarap. Kenapa? Terlalu hormat. Dia bilang apa? Pernikahan gaib. Ingat di Bekasi? Ingat di Bekasi? Ustadz Haryono, jamaahnya Pak, yang sakit sembuhin, penyakitnya pindahin ke kambing. Ingat itu? Jamaahnya banyak, gulu sebabnya Pak. Ini sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah ada, dan sekarang saya angkat kembali supaya kita semua sadar bahwa gulu itu haram dalam Islam. La taghlu fi dinikum. Kita bicara masjid Pak. Ini masjid ini nggak boleh eksklusif, nggak boleh radikal, nggak boleh ekstrim, nggak boleh tatorruf. Tatorruf itu di Indonesia ada Pak ya, masjid LDII. Orang kalau masuk itu dicucinya Pak. Itu real terjadi. Dekat rumah saya itu ada Pak, Jalan Haji Jubri itu. Nah, ada lagi orang berani masuk situ. Tatorruf itu Pak, eksklusif. Lu mana? Jamaah tabligh nggak boleh. Jangan Pak, suruh dia masuk. Semua. Jadi masjidnya harus masjid yang inklusif, moderat, toleran, tawassut. Saya ingat pertama kali jadi imam di masjid ini, aku yakin saya nanya dulu tuh, mau kunut apa enggak? Enggak usah kunut Ustaz, saya enggak kunut. Begitu imam berikutnya saya kunut, enggak ada masalah. Iya kan? Enggak ada masalah. Imam Hanafi bilang kalau imam kamu lupa baca kunut, kamu jangan bilang subhanallah. Imam Hanafi bilang dalam kitabnya. Meskipun Imam Syafi'i bilang kalau imam kamu lupa berkunut karena biasa kunut, biasa ya di masjid tidak katakan subhanallah nggak apa-apa. Tapi kata Imam Hanafi, jangan. Kita ngambil tengah-tengah dah. Kita biasain kunut, kita biasain nggak kunut. Begitu kira-kira. Nanti kita akan bahas tuh berlebihan dalam beragama. Masjid itu harus menjadi ruang netral yang terbuka bagi seluruh umat Islam, bukan alat politik. Apalagi corong partai tertentu. Hati-hati Pak. Ini udah 3 tahun lagi rasanya udah dekat loh pemilu itu Pak ya. Saya juga heran. Baru juga kemarin pemilu itu udah rame lagi aja orang. Jadi kapan kerjanya nih presiden? Harusnya kan tuntas dulu 5 tahun baru ribut pemilu. Ini udah mulai ribut pemilu. Allah, masya Allah ya. Jadi masjid ini harus jadi ruang yang inklusif, moderat, toleran. Itu yang disebut dengan tawasud. Jadi lawannya gulu itu tawasud. Oke. Sebab terjadinya tawasud apa? Fanatisme kelompok Pak. Ta'assub, fanatisme kelompok. Itu Ustaz gua luar biasa. Enggak, akhirnya lama-lama kesalahannya tertutup. Di Jawa Timur Pak, ada seorang habib datang
Tiba-tiba dia ngelihat seorang wanita cantik. Siapa tuh? Oh, itu istrinya ketua DKM. Boleh buat saya? Wah, buat saya. Dia pikir menghina. Betul-betul diminta, Pak. Karena terlalu gulu itu ketua DKM. Baik Habib, hari ini saya cerai. Oh, terlalu gulu, terlalu cinta. Bahaya ini. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus untuk menghapus gulu. Bahkan Rasulullah SAW juga diutus salah satunya untuk menghapus gulu. Kenapa? Lata, Uzza, siapa itu Lata? Lata itu tokoh yang melayani jamaah haji di masa lalu. Masih minum, masih makan. Baik orang yang begitu dia mati, maka dibuatlah patung yang mirip dia disembah, itu Lata. Uzza itu pohon yang menaungi orang-orang itu kalau pergi kemana-mana dia berteduh di situ. Pohon itu tumbang, dibuat itu patung pohon, disembah. Itu Uzza. Sebabnya apa tadi? Gulu. Yang kedua taklid buta. Taklid buta itu asal ikut aja. Apa kata gurunya? Aduh, ikut aja dah. Nggak lihat dulu dalilnya ada apa enggak, hadisnya ada apa enggak. Dilihat tuh dalilnya. Kalau nggak ada jangan ikutin. Nih saya memberikan tausiah seperti ini. Nggak semuanya harus diikutin. Nah, ini Ustadz bagian ini salah. Kalau ada yang penting ingetin. Takzim tapi kritis yang sehat. Bukan gulu. Gulu haram dalam agama kita. Ya. Yang ketiga, literasi keagamaan yang dangkal. Sekarang ini sebetulnya untuk mendapatkan literasi gampang. YouTube udah banyak kita buka. Kalau kita malas baca buku, ya udah dengerin YouTube. Buku-buku banyak dijual. E-book itu buku digital banyak juga, tinggal upload aja sekarang ini. Informasi-informasi terbuka, ya. Jadi nggak ada lagi literasi, karena ujung-ujungnya syirik. Nah, sekarang saya mau terangkan sedikit tentang surat Al-Qasas ayat 77. Ada surat bunyinya begini, Bang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wattaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah olehmu kehidupan akhirat, kata Allah. Wala tansa. Apa artinya wala tansa? Ulah poho. Ojo lali. Jangan lupa wala tansa itu, Pak. Nasibaka minad dunya. Nasib kamu di dunia. Ayat ini turun, Pak. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Ma'zum. Ada sahabat Nabi namanya Abi Darda. Utsman bin Ma'zum sama Abi Darda ini, Pak, dua manusia, dua sahabat Nabi yang didemo oleh istrinya. Istrinya datang pada dia, pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Utsman bin Ma'zum suamiku, kata perempuan yang satunya, Abi Darda suamiku ya Rasulullah tidak pernah pulang. Oh, nggak pernah pulang, kenapa? Di masjid terus, zikir terus, oh gitu, khuruj terus, ya saya nggak kebagian katanya. Oh gitu, ya nanti saya panggil ya. Oh, udah besok dipanggil Utsman bin Ma'zum sini, Abu Darda sini duduk. Istri-istri kalian datang, kalian gak pernah pulang katanya. Iya ya Rasulullah, saya mengejar kehidupan akhirat. Saya ingin masuk surga ya Rasulullah. Oh gitu. Iya, aku tinggalkan semua kehidupan dunia. Aku ingin menjadi orang yang dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senyum, Pak. Hei Abu Darda, hei Utsman bin Ma'zum, kau lihat saya ini nabi, saya ini rasul. Tapi saya punya istri, bahkan lebih dari satu istri saya. Saya kerja juga, saya dagang juga. Kamu mau melebihi saya? Kaget, Pak, sahabatnya. Kau tahu nggak perintah sholat Jumat? Itu diakhiri dengan kalimat pantasyiru. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya disuruh kerja, Pak. Layani istrimu. Mohon maaf, Pak. Di Indonesia juga ada gejala seperti itu.
berhari-hari dari masjid ke masjid. Ada yang begitu ada. Dari masjid ke masjid berhari-hari. Istrinya merengek di rumah. Anak-anaknya ditinggal. Anak-anaknya ditinggal. Istri-istrinya cari pinjaman untuk makan. Saya pernah ngobrol sama salah seorang mereka ini. Rumah di mana, Mas? Malaysia. Ada kerjaan di rumah? Nggak ada. Terus istri, saya tinggalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cakep. Ibrahim juga kalah ini. Itu betul, kalimat itu betul. Aku tinggalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, hadirin rahimakumullah, di dalam ilmu kehidupan ini ada ikhtiar namanya. Ada ikhtiar. Ada orang yang cuma bisa ngurut, Pak. Dia pasang pelang di rumahnya. Pijat refleksi, ikhtiar. Ada orang yang pandai menjahit, dia bikin tuh, Pak. Cen-cen. Pandai, Pak. Pakaiannya luar biasa. Enak dipakai. Kemarin waktu wisuda saya pakai, Pak. Sampai ditanya sama Pak Bupati, ini bikinnya di mana? Kenapa Pak Hatus di badan Pak Ustadz? Luar biasa. Itu ikhtiar, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan kehidupan di dunia. Langsung si Utsman bin Maz'un pulang, Pak. Langsung Abi Darda pulang. Jadi nggak benar kita ini seperti, mohon maaf, para biksu itu, Pak. Lihat biksu itu, mohon maaf sekali lagi saya sebut itu biksu. Ya, nggak pernah dia punya istri katanya. Dia nggak pernah itu katanya menikah, nggak kerja, nggak gitu. Cuma pagi-pagi saya lihat di Thailand tuh mereka baris di jalan tuh apa? Pengemis. Haram dalam Islam, nggak boleh. Sekecil apapun kita punya pensiun insya Allah. Wala tansa, kejarlah olehmu. Ini ayatnya, Pak. Al-Qasas ayat 77. Tagi fi ma ataqallah darul akhirah, kejar kehidupan akhirat. Wala tansa, nasib kamu di dunia. Jangan berlebihan. Kita hanya sunnah puasa Senin Kamis. Oh, saya lebih kuat lama lagi. Ya, puasa Daud. Puasa sebulan nggak boleh, haram. Bahkan dalam Islam ada 1 hari, ada 3 hari yang diharamkan berpuasa. Kayak tasrik kemarin. Suruh makan kita, ya, gulu, Pak. Ada lagi Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal nih, Pak. Ini cerita beliau ini baru pulang dari Syam. Tiba-tiba melihat Rasulullah mencium kakinya. Hei Mu'adz bin Jabal, jangan berlebihan kamu seperti itu. Ya Rasulullah, aku melihat di Syam itu para pemuka agama dicium kakinya. Saya tanya hari ini Bapak sekalian, hari ini ada nggak anak-anak santri kita yang mencium kakinya? Oh, Mama Gupran dengkulnya dicium-cium, Pak. Haram itu. Mama Gupran dia seperti itu karena apa? Karena gulu. Dianggap dia bisa WA sama malaikat maut. Dia bestie sama malaikat maut. Tapi, Pak, ada jemaahnya itu, Pak. Kenapa? Gulu. Tradisi sufisme. Di Indonesia itu alhamdulillah ada sedikit tradisi sufisme. Sufi, nggak mau kemana-mana. Ada yang begitu ada. Dulu kiai saya, Kiai Dimyati itu sufisme emang. Tapi emang beda, Pak. Dia punya pondok pesantren, santrinya banyak. Setiap ngaji mesti dibuatkan nasi goreng telur ceplok, itu gratis semua santri. Zaman saya ngaji dulu di Pandeglang. Ya. Jadi ini gulu dalam beragama. Kita masuk lagi, Pak. Gulu dalam fikih. Gulu dalam fikih. Ini juga ada, Pak. Kalau Rasulullah SAW an Abi Muhammad al-Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu cucunya Rasulullah. Dari siapa? Dari Siti Aisyah. Dari Siti Fatimah, anaknya Ali, namanya Hasan bin Ali.
Beliau mengatakan, Rasulullah pernah berkata, min Rasulullah SAW, da'u ma yuriduka ila ma la yuribu. Tinggalkan ragu-ragu. Bapak pernah lihat nggak ada orang takbir nggak jadi-jadi? Ya. Ada. Allah. Ada nggak? Itu ragu-ragu Pak. Kata Rasul, tinggalkan. Cukup sekali. Mau khusyuk, mau tidak, bismillah. Allahu Akbar. Sudah. Ada orang berlebihan. Ghulu dalam fikih. Pernah lihat sekarang? Oh, Allah jadi. Allah gak jadi. Gue pengen bawa dicokain tapi. Jadi imam repot. Oh, jadi imam repot. Allah gak jadi makmumnya. Oh ya, gak jadi. Tungguin aja. Ada yang begitu. Saya pernah sering Pak. Kalau saya di daerah saya itu ada orang kayaknya pengen rusuh kayaknya. Kata Rasulullah itu tinggalkan ragu-ragu. Bahkan ayatnya jelas Pak. Yuwaswisu fi sudur. Yuwaswisu itu was-was. Tinggalkan. Setan itu senang sama orang yang was-was. Orang yang ragu-ragu senang banget itu. Ada lagi Pak. Di Madinah saya pernah lihat ada seorang bapak. Saya lagi nunggu istri ke toilet. Saya duduk di depan. Kata istri saya, "Pik, tunggu di depan. Umi ngomongin dulu ya." Saya tunggu. Ada bapak Pak, udah keluar masuk. Saya tanya Pak. Bapak Indonesia? Iya. Kenapa keluar masuk? Kayaknya ada angin keluar sih. Duduk Pak, kita ngobrol. Ada nggak gitu Pak? Udah wudhu nih Pak. Seperti ada netes. Seperti ada yang keluar. Kata Rasul, tinggalkan. Bismillah. Ini seperti ada yang netes. Padahal belum tentu netes. Mungkin burungnya cuma kegesek begitu Pak. Kegesek. Kebetulan celana dalamnya agak longgar. Cuma merasa seperti ada yang ulak-balik. Kasihan, saya tanya duduk Pak. Saya tak kasih tahu dalilnya, kata Rasulullah, tinggalkan. Terus kalau benar-benar keluar, Bapak yakin nggak? Kalau Bapak yakin, maka sah sholatnya, kata Imam Syafi'i. Andai, punten Pak Imam, netes beneran, tapi kita yakin nggak netes, kata Imam Syafi'i, sah sholatnya. Tapi nggak netes, nggak apa-apa, nggak netes Pak. Kita ragu, tidak sah sholatnya. Karena dalilnya apa? Tinggalkan ragu-ragu. Da'a ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan ragu-ragu. Saya ulang sekali lagi soal fikih ini Pak. Banyak kejadian Pak. Udah rapi kita ya. Udah rapi dipakai sarung segala macam, tiba-tiba kayak ada yang kentut Pak, bukan kentut. Kayak ada. Padahal perut kita bunyi nih Pak. Kita masuk lagi, ulang balik. Akhirnya nggak jadi ke masjid. Pak istrinya agak ke masjid, Pak, ini kentut nggak berhenti. Padahal belum tentu. Kata Imam Syafi'i, andai itu kentut beneran, kau yakin itu bukan kentut, sah sholatnya. Tapi andai itu bukan kentut, tapi kau ragu-ragu, maka tidak sah sholatnya. Hati-hati permainan ini nih Pak. Ini permainan fikih nih. Oke ya, ini mudah-mudahan ini kita paham. Ini juga termasuk gulu nih. Berlebihan ketika berduka. Kata Rasulullah, inna ainat tadma, mata boleh bersedih, ya kan? Wal qalbu yahzan, hati boleh berduka. Wala taqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika bi Ibrahim la mahzun. Kata Rasulullah, tapi kau tidak boleh bilang. Kita sering lihat ya orang-orang Nasrani, kalau terutama orang-orang Sumatera Utara itu kalau ada yang meninggal, wah dipukul-pukul, itu berlebihan, haram hukum dalam Islam. Kita boleh menangis, boleh. Rasulullah pun menangis ketika anaknya Ibrahim dikuburkan, Rasulullah menangis, tapi tidak boleh mengeluarkan suara tangisan, haram hukumnya. Ya. Oke, kita masuk ke dalam sesi yang sangat penting yang pernah terjadi di Indonesia. Prinsip menghormati guru tanpa berlebihan. Yang pertama, takzim. Takzim itu hormat karena ilmu. Hormat karena
ilmu. Itu Pak. Soal tuh guru mau dikasih amplop mau enggak usah dipikirkan. Ya. Dan guru yang baik pun datang bukan karena itu Pak. Senang diundang karena senang memberikan ilmu, berbagi. Loh, ada ustadz mengharamkan amplop, wah dosa besar. Tapi ya lebih dosa lagi kalau ustadz pulang dikasih amplop. Ustadz bisa aja. Ya, jadi hormat boleh, tapi kritis yang sehat harus Pak. Ingatkan, karena guru juga manusia. Kalau udah berlebihan, nanti akan ada seperti yang saya gambarkan nanti sebentar. Nomor 2, kritis yang santun. Saya pernah dikritik oleh seorang jamaah di masjid mana gitu ya. Tapi di depan umum, nah jangan itu. Seru ya, bukan samping dulu. Ustaz, mohon maaf tadi gini. Oh iya. Ustaz itu manusia biasa loh Pak. Al-insan makhul khata wa nisyan. Pasti dia punya salah. Kesalahan itu macam-macam sebabnya Pak. Bisa jadi di rumahnya lagi kusut sama istrinya tuh Ustaz. Ya bisa jadi Pak. Atau semalam minta kagak dikasih, bisa jadi tuh Ustaz udah pakai pantun ya kan. Ini hari Jumat ada Ustaz pakai jubah, walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Kagak dikasih juga sama istrinya. Biasanya istrinya bilang sayur kentang apa sayur urap, sambil selentang apa sambil urap. Biasanya dikasih, dia dikasih, pusing tuh Ustaz. Pagi-pagi dia harus ngasih ceramah, masih ke bawah itu. Bisa jadi dia salah. Ingatkan, Ustaz, mohon maaf ini, jangan di muka umum. Kalau di muka umum itu aibnya dibuka, kasihan Pak. Ya, jangan. Kasih tahu di ruangan ya, Ustaz. Nah, manusia Ustaz itu Pak pasti salah. Di dalam sholat kalau imam salah, kita nggak boleh bilang begini, "Hei, salah," nggak boleh. Turun, salah, nggak boleh. Minggir, nggak boleh. Subhanallah. Kata yang paling halus. Dan itu kata hanya untuk Allah Pak. Tapi kata Rasul diperbolehkan untuk menegur imam. Kenapa bukan? Kalau imam salah, kenapa bukan? Allahu Akbar, bukan. Tapi subhanallah, imam tahu saya ada yang salah. Dan anehnya imam segera tahu tuh. Imam segera tahu, nggak pernah ada imamnya. Gue salah di mana? Nggak ada itu begitu, nggak ada tuh. Yang mana gue salah? Kagak ada. Imam langsung tahu, oh iya saya salah tadi. Diulangnya tuh ayat atau disambungnya lagi. Dengan kata apa? Subhanallah. Ya. 3, tidak kultus. Individu tidak kultus Pak. Ini ada ustadz pinter banget, Allah. Ini orang kultus sampai tuh ustadz pulang bawa duit 3 miliar pernah terjadi Pak di Indonesia. Habis ceramah dia bawa duit 3 miliar pernah terjadi di Indonesia. Di daerah Cibubur sana Pak. Dan sampai sekarang masih ke pengadilan itu. Saya pernah ceramah di sana itu. Jamaahnya cerita sama saya. Satu kesalahan Anda semua apa? Kultus individu. Iya, habis dia nerangin sedekahnya hebat Ustaz, nerangin soal sedekah. Semua Ustaz bisa saya bilang. Menerangkan sedekah itu gini-gini. Dia pulang bawa duit 3 miliar Ustaz. Sampai ada beberapa itu sampai pulang ke rumah ngambil duit. Allah. 4, fokus pada keberkahan. Jadi kalau taklim seperti ini nih Pak, fokus pada keberkahan. Bukan fokus pada titelnya tuh guru. Oh dia mah hebat dokter, dia mah. Oh dia mah habib, oh dia mah syekh, oh dia mah. Tidak. Fokuslah pada keberkahan. Ketika saya terima ilmu, maka saya berkah. Saya duduk di masjid, maka saya berkah. Pahalanya berkah. Bukan kepada, oh ustadznya syekh, oh ustadznya. Tidak. Tapi fokus pada keberkahan. Nah, ini kasus Muaz bin Jabal yang pulang dari Syam tadi. Dalilnya nih Pak, la taturuni kama atratti nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, janganlah kamu berlebihan memujiku. Hai Muaz bin Jabal, jangan berlebihan memujiku. Aku ini bukannya
pastor, bukannya orang-orang Nasrani itu pastor dan orang-orang Hindu biksu-biksu, bukan. Ketemu Rasulullah itu cukup. Ini udah pada dagang Pak, ya Allah, kaki dicium juga. Dulu saya pesantren 6 tahun Pak, nggak pernah tuh kiai saya datang ke kiai itu sambil gini-gini, nggak pernah Pak, biasa saja Pak. Cuma cium tangan iya, cium tangan itu tradisi Indonesia. Cium tangan iya. Kiai saya tuh, Kiai Sultan Makmun itu paling marah tuh kalau tidak tunduk-tunduk. Cium tangan iya, peluk iya. Nggak ada tuh ngesot, nggak ada itu Pak. Ya. Nih sejarahnya Pak. Hadis Ibnu Majah. Iyyakum wa ghulu fi dinikum fa inna ma ahlakah man kana qablakumul ghulu fi din. Jauhkan diri kalian dari ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Latta. Inilah sejarah Latta. Latta itu dulunya orang soleh Pak. Orang kalau mau menunaikan ibadah haji dikasih minum sama Pak Latta itu, namanya Latta. Minum, kasih makan, kasih korma. Waktu belum Islam datang haji udah ada Pak. Orang-orang jahiliyah juga berhaji. Tawaf aja, nggak ada sanginya, tawaf aja. Tawaf memuji siapa? Memuji Latta ini Pak. Latta ini jadi patung itu dulu. Uzza juga sama, dibuat patung. Ya. Mohon maaf Pak, ini mesti saya tampilkan. Ustadz Kambing saya sebutnya. Betapa jamaahnya banyak, namanya Majelis Taklim Silaturahim. Jamaahnya Pak. Memindahkan penyakit ke kambing. Terakhir dia masuk penjara, kasusnya Ibu Atut. Karena Ibu Atut pengen kasusnya nggak kelihatan, nggak dikerjain sama dia. 500 miliar. Ya, namanya Ustadz Haryono. Ini karena gulu, jamaahnya banyak karena menganggap dia segalanya. Pernah terjadi tahun 2000 ya di Bekasi. Ada lagi ahli perkawinan gaib, Gatot Brajamusti. Habis artis dia garap Pak. Katanya pernikahan gaib. Itu yang menikah sama kamu bukan saya. Tapi gaib yang mirip saya. Apa mirip belum? Penjara, dia meninggal di penjara. Jamaah Pak, ini pun jamaahnya banyak, gulu Pak. Ada lagi Ustadz todong sedekah. Setiap ceramah ditodongnya orang-orang itu Pak. Sekarang pesantren ini jamaahnya cuma sedikit, nggak ada lagi yang datang. Kasihan Pak. Mana dalilnya Ustadz? Al-Baqarah 41. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyya fattaqun. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang murah, yang hanya akulah yang harus, dan kepadakulah kau harus bertakwa. Jangan menjual agama dengan harga yang murah. Hati-hati Pak. Sedekah iya, Islam ini sedekah, tapi kan kalimatnya Pak. Wala tansa. Sehingga jamaah Cibubur itu Pak, sampai hari ini masih di pengadilan. Karena ada yang 1,5 miliar, ada yang 500 juta, ada yang 100 juta. Pokoknya intinya dia pulang pagi itu 3 miliar dia bawa Ustaz. Saya ngisi kuliah subuh di sana tuh, pernah satu ketika. Saya dengar cerita dari jamaah itu, astagfirullah. Saya bercanda. Ini saya pulang dikasih berapa? Ketawa nih. Orang bisa pulang 3 miliar. Kenapa? Gulu. Sekali lagi, gulu berlebihan. Ini sebabnya gulu. Nabi Nuh itu diutus hanya untuk menghapus gulu, gak boleh berlebihan. Ingat yang ini Pak. Astagfirullah. Jamaah mesti saya kasih tahu ini Pak. Jangan lagi terjadi, ditutup-tutupi sehingga dia bisa berbuat lagi di tempat yang lain. Kenapa saya begini Pak? Majelis ulama kita tidak bertindak sama kasus ini. Ya. Alasannya supaya hafaz Quran. Sini supaya hafaz Quran. Mulutmu sini. Mulutnya dikecup gini. Supaya hafaz Quran katanya.
supaya energi saya bisa ke kamu, buka bajunya. Dipeluknya tuh anak-anak. Bahkan yang lebih aneh lagi, ini baru terjadi. Saya sering Pak diminta untuk meruqyah orang. Ustaz, tolong diruqyah Ustaz, istri saya sering mimpi buruk. Gimana cara meruqyahnya? Saya di sini, istrinya di situ. Begini aja. Saya ruqyah aja. Ruqyah itu kan baca Quran aja pas supaya jinnya keluar. Kalaupun harus dipegang, saya suruh suaminya pegang tangannya Pak. Kalaupun laki-laki juga sama. Kalau saya meruqyah, di situ orangnya, saya di sini. Bismillah, saya bacakan Quran. Beliau enggak Pak. Dikodoknya tuh perut Pak, sampai ke bawah, diunyel-unyelnya di bawah itu. Irfan Hakim yang cerita. Saya pernah Ustaz diruqyah sama beliau sampai ke belakang bawah katanya. Aduh. Ivan Gunawan pernah cerita itu, pernah juga Ustaz. Iya kan? Akhirnya dia udah pergi tuh. Di dalam Islam Pak, sodomi itu harus dibunuh. Kenapa? Kalau dia berbuat sodomi sama orang lain, dia akan berbuat lagi sama yang lain. Itu akan menular. Makanya harus dibunuh. Yang kedua, Pangersa Aba Aos. Belum lama acara di Istiqlal, penuh tuh Istiqlal. Itu gulu. Tidak sah sholatnya kalau nggak pakai peci merah putih. Tidak sah sholatnya kalau nggak pakai peci merah putih. Ajaran. Dan pengikutnya banyak pengikutnya. Di dalamnya juga ada beberapa dai yang saya kenal. Ini lebih gila lagi bahasa Suryani. Sududu, apalagi bahasanya tuh. Mama Bupron. Anehnya Pak, jamaahnya penuh juga banyak itu. Ini gulu ini. Nabi Nuh udah utus. Ayatnya Al-Baqarah 41, janganlah kau menjual ayat yang murah. Ini yang terakhir Pak, Haji Dwi Susanto. Ini parah ini Pak. Jamaahnya banyak. Lihat di YouTube, ketik aja Haji Dwi Susanto. Mencari rezeki dengan cara pegang kemaluan. Pengen beli mobil, datang aja ke dealer. Kau deketin mobil, lu pegang katanya kemaluan lu tempelin katanya. Begitu Pak. Ya jangan apa. Dan anehnya jamaahnya banyak. Ini gulu Pak, sebabnya gulu. Saya tampilkan ini sengaja biar jamaah tahu, paling tidak berhati-hati. Az-Zaitun, waduh, berapa miliar triliun uang yang mengalir ke sana. Itu karena apa? Karena gulu. Terakhir memburu hantu Pak. Siapa ini? Guntur Bumi. Sama jamaahnya banyak, jamaah silaturahim banyak sekali, artis-artis semua datang. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mereka semua menjual ayat Pak. Dan hasilnya apa? Gulu, sekali lagi gulu, berlebih-lebihan. Tidak memandang ustadz itu dengan takzim yang pertama, kritisnya sehat, fokus pada keberkahan ilmunya, bukan penampilan atau bukan pada sesuatu yang di luar logika yang dilakukan. Buru hantu, hantu diburu sama dia. Allah. Hantu belum berapa Pak? Ada penakluk Dajjal Pak. Ustadz Danu namanya. Penakluk Dajjal. Rasul pernah bilang setiap surat kau berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal min azab minal jubni wal bukhl. Sampai min qahrir rizal Dajjal. Minta berlindung dari kejahatan Dajjal. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Di Indonesia ada Ustadz Danu bisa menaklukkan Dajjal. Yo, Dajjal bisa tidak taklukkan. Aneh kan? Ini gulu. Ini perlu kita bahas kayak begini supaya jamaah tahu, supaya tidak terjadi. Kalau nggak dibahas Pak, kasusnya seperti masjid Mediterania atau Jakarta Barat, di sini terjadi, di tempat lain terjadi. Karena apa? Karena nggak diviralkan. Harus diviralkan. Jadi tahu. Ternyata kejadiannya beliau ini Pak, ini beliau ini Ustadz Boti itu
Udah 4-5 masjid, 64 orang sudah kasus itunya, korbannya, kasihan. Contoh, ada seorang ibu, Pak, tanya, ibu betul, anak ibu kena? Iya Ustaz. Kok ibu tahu? Jadi gini Ustaz, anak saya laki-laki Ustaz, hafal dia 5 juz Al-Quran. Itu kalau adiknya mandi dia senang ngintip. Kenapa ini anakku senang ngintip adiknya? Adiknya laki-laki, Bang. Ngajinya sama siapa? Sama dia ngajinya. Menular, Pak. Sekali disodomi, mengular itu. Otomatis menular itu. Makanya kata Rasulullah, barang siapa orang yang mengikuti umatnya Nabi Lut, tidak ada hukuman yang setimpal dengannya selain dibunuh. Kan ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Karena itu akan menular. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting buat kita, ya. Ini saya fotokan ini orang sholat di depan foto-foto itu. Ini juga sama. Karena apa? Karena gulu. Sekali lagi karena gulu, berlebihan. Jadi saya mengingatkan siapa juga, sehebat apapun ustaz itu, hormati takzim saja. Jangan berlebihan. Kalau salah ingatkan. Ya, itu. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Baik, sampai situ dulu kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini, dan ini bagian dari perhatian agar kita tidak terjadi lagi hal-hal yang pernah terjadi di masjid-masjid lain. Ya. Sampai terjadi di pengadilan dan sebagainya. Sesungguhnya Ustadz datang memberikan ilmu, Bapak Ibu sekalian mendengarkan, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ilmu yang bukan sendal. Sendal itu, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Baik, itu saja barangkali Pak, hadirin, kita sudah masuk waktu syuruk, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan mudah-mudahan kita selalu berada di jalannya Allah yang benar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Subhanallahul azim. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.